Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Agustina Sitanggang yang telah memaparkan tentang adanya upaya dalam membangun budaya positif di SD 01228. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa kami terapkan apalagi di lingkungan sekolah. Jadi sebelum saya tutup, ada pantun juga yang saya sampaikan. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada burung di atas dahan, dahannya ada di pohon beringin. Saya ucapkan salam pembukaan kepada semua para hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, yang telah memberikan kita kesempatan untuk dapat menghadiri sebuah acara di dalam kelas yang kita cintai ini. Yang saya hormati Ibu Kepala Sekolah SD 081228 dan yang saya hormati guru-guru peserta staf tata usaha SD 081228. Adapun susunan acara kita pada hari ini, yang pertama adalah pembukaan oleh protokol saya sendiri. Yang kedua, doa yang dibawakan oleh Bapak Muhammad Iqbal Nasution. Yang ketiga, kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah yaitu Ibu Nur Umi, Sarjana Agama atau SAG. Dan yang keempat, pemaparan bentuk aksi nyata dalam membangun budaya positif di SD Negeri 081228 yang disampaikan oleh Ibu Agustina Sitanggang SPD sebagai calon guru atau CGP di angkatan 7 dari SD 081228 Kota Sibolga. Sedangkan yang kelima adalah penutup. Masuklah kita ke acara yang pertama, yaitu saya sendiri tadi sudah melaksanakan sebagai protokol. Sedangkan yang kedua yaitu doa yang dibawakan oleh Bapak Muhammad Iqbal Nasution. Kepada Bapak Muhammad Iqbal Nasution saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelum saya membawakan doa, izinkan saya membawakan doa menurut ajaran Islam. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, pada hari ini teman kami melaksanakan kegiatan aksi nyata dalam membangun budaya positif di SD Negeri 081228 Sibolga yang disampaikan oleh Ibu Agustina Sitanggang sebagai calon guru penggerak angkatan 7 dari SD 228 Kota Sibolga. Maka ya Allah, berikan keberkahan, mudahkan ya Allah, berikan pemahaman dan juga berikan kepada kami ilmu pengetahuan yang bermanfaat sehingga hasil yang kami peroleh dari sini nantinya dapat kami realisasikan dalam upaya kami meningkatkan kualitas pembelajaran di dalam kelas. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Perkasa, lindungilah kami, jauhkan kami dari gangguan-gangguan yang tidak kami inginkan yang membuat kegiatan kami ini berjalan tidak lancar. Ya Allah, ya Tuhanku, kabulkanlah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Muhammad Iqbal Nasution.
Masuklah kita ke acara yang ketiga, yaitu kata sambutan dari Ibu Kepala Sekolah. Kepada Ibu Kepala Sekolah kami persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat siang Bapak dan Ibu. Pertama-tama mari sama-sama kita mengucapkan puji syukur kepada Allah Tuhan Yang Maha Esa, yang mana Dia selalu memberikan kita rahmat, hidayah, dan perlindungan, juga kesempatan waktu kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan hari ini. Yang kami hormati Bapak Ibu guru beserta staf tata usaha SD Negeri 081228 Sibolga. Baik, di sini kita dihimbau, diajak dan diundang oleh Ibu Agustina Sikumbang sebagai Ibu Agustina Setanggang, sebagai guru CGP yang pada saat ini tengah marak-maraknya digalakkan oleh pemerintah, dan berikutnya akan berkesinambungan untuk kita bersama. Pada saat ini kita duduk bersama di sini untuk mengikuti acara beliau, kegiatan beliau, yaitu aksi nyata dalam membangun budaya positif di SD Negeri 081228 Sibolga. Di sini saya sebagai kepala sekolah menghimbau Bapak Ibu kiranya konsentrasi, antusias mengikuti kegiatan tersebut, karena suatu saat Bapak Ibu juga akan terundang. Kiranya ciptakan motivasi pada diri sendiri, apalagi mungkin yang muda-muda. Kiranya tidak tertutup kemungkinan tahun depan berikutnya akan menjadi seperti Ibu Agustina Sitanggang tadi. Yang sekarang ini sudah ikut di belakangnya adalah Pak Oswal Kuning. Nanti akan kita lihat hasilnya. Menyusul lagi, seterusnya ini tidak akan pernah ditinggalkan. Karena memang pemerintah membuat kegiatan ini, membuat CGP ini pasti ada nilai positifnya ke depan. Bisa jadi Bapak Ibu nanti suatu saat persyaratan kepala sekolah adalah hasil daripada guru, keluaran daripada guru penggerak, ya. Tapi mungkin kalau yang tua-tua, yang sudah senior, sudah menjelang pensiun, mungkin tidak lagi termotivasi untuk itu. Namun kami himbau, dukung kami yang muda-muda, begitu ya. Oke, barangkali dari saya sebagai kepala sekolah tidak banyak hal yang harus sampaikan, karena kita akan mendengar paparan kegiatan daripada Ibu Agustina nantinya. Bapak Ibu, kiranya selamat menyaksikan, selamat mengikuti, dan nanti sampai berakhir acara ini, kegiatan ini, kita sama-sama motivasi diri sendiri. Juga Ibu Agustina, terima kasih kami ucapkan sudah melaksanakan kegiatan ini untuk sebagai motivasi juga kepada kawan-kawan. Kiranya Agustina sukses ke depan. Begitu juga Pak Oswal Kuning akan kami dukung sebagai kepala sekolah dan juga kawan-kawan sejawat perjuangan. Demikian saja dari Ibu, tidak panjang, akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah. Masuklah kita ke acara berikutnya, yaitu pemaparan tentang aksi nyata dalam membangun budaya positif di SD Negeri 081228 yang disampaikan oleh Ibu Agustina Sitanggang SPD. Kepada Ibu Agustina kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kita ucapkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan Yang Maha Esa yang mana dapat memberikan kesempatan kepada kita pada pagi siang ini untuk dapat berkumpul dalam sosialisasi diseminasi model 1.4 membangun budaya positif di SD Negeri 081228. Perkenalkan, nama saya Agustina Sitanggang,
dari SD 081228. Saya CGP dan angkatan ke-7 dari Kota Sibolga. Di sini saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, guru-guru dan rekan sejawat saya yang telah hadir untuk mendengarkan paparan saya dalam sosialisasi ini. Di sini Ibu, saya sebagai guru, bukan sebagai pengajar yang bisa mampu semuanya. Saya hanya menyampaikan apa yang dapat saya sampaikan, yang saya terima selama mempelajari modul di aksi nyata CGP ini. Mudah-mudahan modul materi yang saya sampaikan ini dapat memberi manfaat kepada kita dan dapat menambah semangat kita dalam mengajar untuk pembangunan negara kita ini, Bu. Baiklah. Saya akan masuk kepada poin selanjutnya. Di sini kita akan membahas tentang konsep inti budaya positif. Apakah Ibu sudah tahu bahwa budaya positif itu sudah sering kita terapkan di sekolah kita, Ibu-ibu? Iya. Pasti Ibu sudah tidak asing lagi dengan budaya positif. Apa contoh budaya positif yang sudah kita terapkan di sekolah kita, Ibu? Boleh rekan-rekan sejawat mengenal. Contohnya menyalam saat kita siswa mau masuk sekolah, ya kan? Itu budaya positif. Itu bukti menunjukkan karakter siswa yang baik, hormat kepada guru. Nah, hal-hal seperti itulah yang kita terapkan lagi. Maksudnya memang selama ini kita terapkan, tapi kadang-kadang ya hal-hal kecil, banyak budaya positif yang perlu kita gali lagi. Contohnya ini budaya positif ini ada 8 poin, yaitu yang pertama, perubahan paradigma belajar. Perubahan paradigma belajar ini kita bisa jelaskan bahwa kita bisa mengubah cara belajar anak. Yang dulunya anak itu cuek saja, sekarang kita harus lebih peduli lagi. Ya, banyak contoh-contohnya. Yang kedua, disiplin positif. Disiplin positif ini disiplin dalam berpakaian. Contohnya banyak disiplin. Ini merupakan dari budaya positif yang diterapkan di sekolah. Alhamdulillah sekolah kita sudah banyak menerapkan budaya-budaya positif ini. Cuma kadang-kadang kita kadang-kadang kita terapkan, tapi udah kalau dari sekolah kita ini sudah banyak, udah berkembang, tidak terlalu sedikit, udah mulai semua merata. Jadi sudah ada perkembangan yang lebih baik lagi. Lanjut untuk nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan, nanti ada apa saja nilai-nilai kebajikan yang diterapkan dalam kehidupan anak-anak sekolah ini. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini banyak. Nanti di poin selanjutnya saya jelaskan. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Yang keenam, posisi kontrol guru. Nah, di sini posisi kontrol guru ini menarik, Bu. Ini yang paling menarik nanti. Karena yang lainnya sering kita terapkan. Posisi kontrol guru ini kadang-kadang kita selalu kayak mana ya? Nanti penasaran ya. Mudah-mudahan saya bisa menyampaikannya dengan baik. Yang ketujuh, keyakinan kelas. Keyakinan kelas sudah jelas. Tidak sering dengar keyakinan kelas, Ibu. Kayak ini gini, keyakinan kelas ini kayak peraturan yang kita sepakati di dalam kelas dengan siswa. Ini udah mulai diterapkan ini. Asik juga ini, Bu. Lanjut, segitiga restitusi. Ya, inilah yang jarang, yang kata-kata baru kita temukan. Apa itu segitiga restitusi? Kok aku baru tahu? Ini sangat mengasihkan, Ibu. Saya sebagai peserta CGP saja, loh, asik ya? Apa sih? Setelah saya pelajari, menarik, Ibu. Nanti lanjut kita ke poin yang pertama, perubahan paradigma baru. Perubahan paradigma baru ini merupakan pembelajaran dengan paradigma baru, menerapkan profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila terdiri dari 6.
beriman dan bertakwa kepada Tuhan dan Maha Esa, dan berakhlak mulia. Ini udah sering ya Bu ya. Saya rasa kita sudah mengajarkan guru siswa itu bagaimana cara berdoa, melaksanakan sholat, kegiatan-kegiatan agama. Nah, dia percaya dengan adanya Tuhan. Nah, ada agamanya. Nah, ini profil pelajar Pancasila, berarti sudah menerapkan profil Pancasila yang pertama. Yang kedua, berkebinekaan global. Ini sudah juga kita terapkan, Ibu. Berkebinekaan global itu menghargai perbedaan suku, bangsa, agama, ras. Nah, makanya kita di Indonesia ini jarang yang ada ya kan dengar sekolah-sekolah berkelahi antara suku ini. Berarti kan sudah sadar siswa kita. Berarti sukses, ya kan? Yang bergotong royong, apalagi nih sukses ini karena negara kita terkenal dengan gotong royongnya, ya kan? Lanjut, kreatif. Nah, ini masih sedikit kreatif siswa kita ini kreatif. Karena motivasi dari guru juga terkendala dengan dana juga, ya kan? Kreatif ini banyak, contohnya entah pandai membuat ini dari bahan-bahan ya kita bimbing siswa. Masih terlalu kurang ya, masih 75% lagi. Untuk bernalar kritis. Nah, ini lagi. Untuk belajar saja malas, apalagi bernalar kritis. Berpikir untuk yang lebih maju lagi. Berpikir untuk bagaimana memecahkan masalah. Nah, agak sedikit ini agak payah lah, ya kan? Yang keenam, mandiri. Mandiri ini pada diri anak, mampu melaksanakan pekerjaan rumah, mampu mengerjakan tugas PR tanpa bantuan orang tua. Itu tugas-tugas merupakan penerapan pembelajaran profil Pancasila. Mudah-mudahan nanti kita bisa menerapkan ini sebagai bukti kita bisa menerapkan profil pelajar Pancasila. Saya rasa Ibu, ini sudah kita laksanakan semua Ibu. Tinggal lagi kita mendalaminya, contohnya di kreatif ini, bagaimana kita membimbing anak supaya lebih kreatif, memanfaatkan daur ulang, entah membuat alat peraga dari apa semua, contohnya ya kan Bu. Tapi jangan siswa yang kreatif, gurunya juga kreatif. Kalau guru kreatif, siswa juga akan kreatif. Kalau ada arahan dari guru. Kalau kita tuntut aja, kamu harus kreatif ya, harus pandai membuat ini. Tapi anak itu tidak bisa. Contoh gini Bu, yang di taplak meja ini merupakan kreatif dari siswa kelas 6. Mungkin ini sebagai contoh dari kelas saya ya Bu ya. Saya tidak menyuruh ini siswa dibantu orang tua, tidak. Tahun ini saya suruh kamu sendiri bawa untuk hari ini kamu membuat bunga. Jadi yang Ibu lihat ini merupakan hasil karya mereka sendiri tanpa bantuan orang tuanya. Kalau tahun lalu saya dibantu orang tuanya, saya jadi berpikir saya suruh tapi hasilnya orang tua. Jadi berarti saya motivasi dari diri saya kurang. Nah, saya juga harus memotivasi supaya saling berjalan, jangan siswa saja. Jadi siswa itu kan semangat. Masa ibu ini menyuruh tapi tidak diarahkan gitu. Ini alhamdulillah Bu, hasil kerja mereka semua karena saya pantau. Ayo kita kerjakan sama-sama tiap hari Sabtu. Ini merupakan contoh kreatif Ibu. Mungkin ibu-ibu lebih mahir lagi, lebih pandai lagi. Saya berharap Ibu termotivasi lagi dalam belajar untuk membuat profil Pancasila di kreatif ini Bu. Banyak rekan-rekan guru saya, teman-teman saya yang kreatif, tapi maksudnya lebih mendekatkan lagi guru ke siswa supaya saling bekerja sama, jangan siswanya saja. Ya Bu ya. Oke, lanjut. Yang kedua, ya, ini penerapan aksi nyata beriman dan bertakwa. Ini sudah kita terapkan di sekolah kita ya Bu ya kan. Nah, sering ini tiap pagi. Lanjut. Ya, ini yang berbinekaan global, contohnya menghargai yang berbeda. Ini barisan, ini menjaga gotong royong. Oke, gotong royong bukan berarti tentang kebersihan saja Ibu. Gotong royong itu banyak. Gotong royong dalam membantu teman yang kesusahan itu termasuk gotong royong. Bukan berarti kebersihan saja, masih bisa, ya. Lanjut.
kreatif ya. Ini bukti kreatif dari kelas saya. Mungkin dalam media pembelajaran juga saya membuat beberapa media supaya saya lebih kreatif. Saya di sini membuat media ini antara saya dan siswa. Siswa jadi kreatif juga untuk melaksanakan menjalankan apa yang bentuk alat peraga ini. Jadi dia mampu saling bekerja sama kami. Ini bukti kreatif yang saya kerjakan ya Bu ya. Lanjut untuk bernalar kritis. Nah, di saat pembelajaran saya menunjukkan kepada siswa, saya bawa langsung alat medianya. Saya bilang, ini apa nak? Bagian-bagian bunga. Bu, nah, apa contohnya? Saya suruh mana dia bagian-bagian. Di sini sudah menerapkan pemikiran bernalar kritis. Udah kepikiran aja, ini ya. Oh, kalau kita bentuk nyata, kita langsung kita tunjukkan, anak itu lebih menarik Ibu. Lebih senang mereka. Jadi mudah-mudahan yang lanjut. Mandiri. Ini mandiri di sini memang kadang-kadang terlihat ya. Ini ada bandel ini. Nih mungkin anak yang tahu lah siapa. Tapi di sini sebenarnya sebagian sudah agak susah ini mandiri ini anak-anak ini. Mau ketergantungan dia saat belajar. Contohnya juga temannya. Nggak mau dia percaya diri. Mandiri dia untuk mengerjakan tidak mau. Nah, tapi mudah-mudahan saya akan belajar lagi untuk bagaimana supaya anak ini lebih bisa menguasai profil pelajar Pancasila ini. Oke, selanjutnya untuk yang di sini miskonsepsi tentang teori kontrol. Di sini kita sebagai guru harus pandai mengontrol. Yang pertama, ilusi guru mengontrol murid. Selama ini Bu, kita berpikir menghayal bahwa kita bisa mengontrol emosi siswa. Tahu? Jangan gini-gini ya. Nah, kita menghayal, kita bisa kan perasaan kita didengarkannya. Ternyata setelah itu dia kembali seperti semula. Berarti kita menghayal Ibu. Ilusi kita tidak nyata. Kan sering kita temukan anak seperti itu. Capek kita menasihati. 5 menit kemudian dibuatnya. Tapi kita sudah berilusi bahwa bisa saya menyelesaikan anak ini tanpa ada masalah. Ya, itu contohnya. Yang kedua, ilusi bahwa semua perbuatan positif efektif dan bermanfaat. Nah, semua yang kita pasti bermanfaat kita nasihati anak itu. Belum tentu Bu. Kadang-kadang bagi kita bermanfaat, bagi dia tidak. Sekarang berubah cara pola pikirnya. Dari CGP ini saya kok banyak ya perubahan. Jadi saya makin sedikit-sedikit makin kayak gini ya. Harus saya terima karena perubahan itu perlu kita terima Ibu. Lanjut, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah maupun menguatkan karakter. Di sini kita buat rasa bersalah. Kau jangan ya, kita buat dia bersalah, malu dia, nggak boleh tuh Bu. Menghayal kita bahwa dengan dia kita kan, kau kan sudah gini, kita salahkan dia, tidak boleh. Yang selanjutnya, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Kita sebagai guru orang dewasa, kita paksa dia. Kau kayak gini-gini, harus kayak gini kau ya. Besok jangan gini-gini kau, tidak boleh Bu. Sekarang sudah berubah. Jadi selanjutnya stimulus respon dan teori kontrol. Nah, yang selama ini realitas atau kebutuhan kita sama. Sedangkan di teori kontrol, realitas kebutuhan kita berbeda. Kebutuhan kita dengan siswa itu berbeda, tapi kita beranggapan sama. Tidak boleh kita paksakan. Tidak boleh kita pemaksaan. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Tidak semua ibu melihat saya sama. Ada ibu yang beranggapan saya ini orangnya gini-gini, ada yang gini-gini, baik kali, ada yang gitu, beda-beda. Tapi di sini teori kontrolnya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Cocok nggak? Jadi kita lebih ke sini sekarang. Teori kontrol. Kita loh, beda-beda loh
Tidak bisa kita samakan. Tapi kita harus saling menghargai, tidak boleh memaksakan. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Selama ini saya sebelum CGP saya paksa. Kadang-kadang ada jiwa saya, ya ini karakter saya Bu ya. Kadang-kadang saya mau menganggap harus sama dengan pendapat. Nggak boleh kita. Ternyata di teori kontrol itu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Oh ternyata temanku kayak gini ya. Harus pandai kita. Jadi inilah yang teori yang perlu kita terapkan, teori kontrol. Banyak perilaku buruh dilihat sebagai suatu kesalahan selama ini. Kalau siswa kita lihat bandel, kita selalu bilang dia salah. Untuk saat ini kita ubah jadi semua perilaku memiliki tujuan. Ada tujuannya. Nanti di sini ada tekniknya Ibu, bagaimana kita mengubah mereka. Menarik loh Ibu. Ada teknik kita, cara kita. Lanjut, orang lain bisa mengontrol saya. Orang lain kita bisa mengontrol saya. Mana mungkin ya kan? Yang hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Iya, saya yang bisa mengontrol emosi saya. Tidak bisa teman saya. Tapi jadi kita lebih kemana lebih cocoknya? Ke sini kan? Teori kontrol. Saya bisa mengontrol orang lain. Nggak bisa saya mengontrol. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, kita mana bisa mengontrol. Lanjut. Perpaksaan ada pada saat bujukan gagal. Ini teori kontrolnya, kolaborasi dan konsentrasi menciptakan pilihan-pilihan baru. Nah, sini kita perlu berkolaborasi. Selama ini saya sebelum CGP Bu, memang saya akui saya kurang karena saya sibuk. Bukan berarti saya tidak mau berkolaborasi, tapi di sini saya lebih melatih diri saya untuk lebih mendekatkan diri lagi kepada teman-teman, bisa berkolaborasi. Buktinya hari ini saya bisa banyak bantuan dari teman-teman. Contohnya buat ini. Nah, berarti saya berkolaborasi. Bahwa saya butuh tenaga dari teman-teman saya, kerjasama. Begitu juga dengan siswa Bu. Tidak selamanya kita tidak membutuhkan dia, ya kan? Lanjut. Model berpikir menang kalah. Ada yang menang, ada yang kalah, ya kan? Tidak, sekarang saat ini tidak. Model berpikir menang-menang sama-sama. Ya, lanjut. Oke, disiplin positif. Disiplin positif merupakan suatu cara menerapkan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman yang dalam praktiknya melibatkan komunikasi tentang perilaku yang efektif antara orang tua dan anak. Iya. Tujuan dari disiplin positif adalah menanamkan motivasi yang ketiga pada murid-murid kita, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai mereka. Disiplin positif ini dapat kita terapkan kepada siswa, contohnya berpakaian, banyak ya Bu ya. Tapi itu akan mengubah karakter siswa itu menjadi lebih baik. Itu penting. Ibu lebih mahir lagi saya rasa, karena Ibu lebih ramah lagi mengajar daripada saya yang tua-tua. Lanjut, ini tidak terlalu sulit, tidak terlalu ini sudah sering kita dengar. Oke, nilai-nilai kebajikan. Nilai-nilai kebajikan, nilai yang disepakati bersama lepas dari suku, bangsa, agama, bangsa maupun latar belakang. Tidak ada terikat antara suku, tidak ada ini. Nilai-nilai kebajikan universal meliputi hal-hal seperti keadilan, tanggung jawab, jujur, bersyukur, lurus hati, berprinsip, integritas, kasih sayang, rajin, komitmen. Nah, di sini kita harus menilai itu dengan jangan karena sukunya ini, agamanya ini, ya kan Ibu? Nah, ini pun udah biasa ini, tapi perlu kita terapkan lagi pada diri kita. Yang selanjutnya, kebutuhan dasar manusia. Kita manusia, siswa juga manusia, mereka memiliki kebutuhan. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama, bertahan hidup.
Yang kedua, kesenangan. Yang ketiga, kasih sayang, rasa diterima. Yang ketiga, keempat, penguasaan. Yang kelima, kebebasan. Oke? Lanjut. Kebutuhan untuk bertahan hidup. Kebutuhan bertahan hidup atau adalah kebutuhan yang bersifat fisiologis untuk bertahan hidup, misalnya kesehatan, rumah, dan makanan. Kebutuhan biologis sebagai bagian dari proses reproduksi, termasuk kebutuhan untuk tentang bertahan hidup. Kebutuhan psikologis pada kebutuhan ini meliputi kebutuhan dan perasaan aman, kebutuhan untuk bertahan hidup. Ya, kebutuhan yang kedua, kebutuhan kasih sayang atau diterima terhubung dengan orang lain, seperti teman, keluarga, kelompok. Lanjutnya, kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan akan kebebasan atau membuat pilihan. Siswa itu berhak menentukan pilihannya, Bu. Lanjut. Yang keempat, kebutuhan akan kesenangan. Tanpa rasa senang, betapa menyedihkan murid akan konsentrasi tinggi dengan hal-hal yang senang. Contohnya gini, siswa itu butuh kebutuhan kesenangan, Bu. Jangan gak ada happy-happy. Nah, di sini saya kan mungkin ya ada yang aneh. Ibu, seminggu itu kan 6 hari. Saya buatlah hari Sabtu supaya senang-senang siswa saya. Saya buatlah di situ kegiatannya, tapi saya kontrol. Ternyata mereka senang. Nah, itu kebutuhan juga. Nyanyi-nyanyi, buat main-main tradisional. Nah, tapi tetap saya kontrol. Kalau saya lepaskan saja, tetap saya tuntun sesuai dengan Ki Hajar Dewantara, menuntun anak, mengarah. Tidak saya lepas, udah pergi sana, itu nggak ada, Bu. Tetap saya arahkan. Itu kebutuhan kesenangan juga. Lanjut, kebutuhan akan penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan atau mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi keterampil, diakui atas prestasi. Nah, lanjut, ini mungkin udah tahu lah. Lanjut, motivasi. Yang kelima, motivasi perilaku manusia. Motivasi ini ada 3 motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Lanjut, di sini bisa saya jelaskan. Contoh, identitas gagal. Contohnya, hukuman. Murid atau anak belajar menyembunyikan kesalahan. Di sini, di hukuman ini murid atau anak menyembunyikan kesalahan. Sedangkan di disiplin konsekuensi, yaitu murid akan belajar taat peraturan. Sedangkan di restitusi adalah murid anak belajar memecahkan masalah. Jadi yang mana cocok sama kita, Ibu? Yang mana tahapnya? Restitusi. Ya, restitusi ini menarik, Ibu. Iya, ini yang perlu saat ini yang kita harus terapkan. Harus memecahkan masalah. Kita cari masalah anak itu, jangan kita diamkan saja. Jangan kita tidak peduli. Selama ini, udahlah, gak ada apa-apa itu, gitu ya kan? Harus kita cari. Nah, lanjut. Lanjut, Pak. Tidak boleh gitu. Oke, yang keenam, posisi kontrol guru. Oke, posisi kontrol guru ini, posisi mana Bapak Ibu saat ini? Pilih. Ayo, ada 5 posisi kontrol. Pilih salah satu. Semuanya ini kita miliki, Bu. Saya juga
Kadang-kadang posisi saya sebagai penghukum, kadang-kadang posisi saya sebagai pembuat merasa bersalah siswa, kadang-kadang posisi saya sebagai teman, kadang posisi saya sebagai pemantau, baru posisi manajer. Mana yang ibu pilih? Oke, ada yang bisa? Pak Matodan sebagai manajer. Bagus, kalau manajer. Oke, nanti kita pilih ya yang terbaik. Posisi mana? Ibu Ika posisi mana saat ini? 3, 4, 5. Oke, bagus. Ibu Mariatun? Semua guru pasti memiliki posisinya. Posisi teman. Sebagai teman, oke. Ibu Desi? Teman. Ada lagi, boleh 2, boleh semua, boleh. Tapi yang paling efektif saat ini Ibu, posisi yang mana? Iya, posisi manajer. Jadi manajer aku ya? Bukan. Nanti kita lihat. Saya Bu, sering ini posisi menghukum. Tapi setelah CGV, tidak boleh. Udah ada perubahan yang baik lagi, yang bisa mengubah karakter anak itu biar sadar dia. Lanjut. Oke, kita lihat videonya. Ini menarik. Sebentar. Boleh? Ini video dari kementerian, sangat bermanfaat untuk membaca Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus kemarin yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Posisi penghukum ya Ibu. Naran, sini kamu. Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus ke lapangan basket? Hukum. Kenapa? Kamu lawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Terlambat dia lagi. Nah. Naran.
Selamat pagi, Bu. Mas Diego. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Di sini agak lembut ya, Bu. Nah, tapi tetap masih salah. Gimana ini? Maaf, Bu. Bu Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa yang di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Maaf sekali. Ini lembut ya, Bu. Udah ada apanya. Merasa bersalah, berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal, memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Yang ini posisi sebagai teman. Ya, di saat mana dia nanti sebagai teman, ada bahasanya nanti kita pilih ya, Bu ya. Masih terlambat juga dia lagi, udah ketiga kalinya. Selamat pagi, Bu. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya, Bu. Habis ibu saya lupa membangunkan saya, Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya, Bu. Saya memang terlambat bangun tadi. Jadi, biarpun saya lari kencang, tetap gak terkejar, Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu. Demi ibu. Nah, di saat mana dia sebagai teman nih, bikin senang ibu. Sudah sana. Iya kan? Sebagai teman dia bisa bersahabat. Kamu ini ada-ada saja. Ada hukuman, tapi Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. contohnya hanya gurunya dekat aja sama guru lain enggak dia. Itu hanya temannya aja, guru yang dekat teman. Ini kenapa lagi? Oh, bandel di sini Naren. Kenapa saja? Naren! Selamat pagi, Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7, Bu. Iya betul, sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Ini ada konsekuensi. Tinggal kelas, Nah. harus jam istirahat Ya. selama 20 menit. Iya benar, konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik, Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal.
Selamat pagi, Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf, Bu. Saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf, Bu. Saya lupa setel alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, Ya, di sini guru menanyakan, menurut kamu, Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya, Bu. setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya, Bu. Saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia, Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya, Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada, Bu. Kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih, Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan, Naren, agar tidak terlambat bangun lagi? Tidak ada, Bu. Baik, Naren, terima kasih untuk bersama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang paling ideal? Motivasi intrinsik murid. Iya. Ya, tentu posisi manajer. Ya, di saat ini posisi manajer lah yang paling kita terapkan, Ibu. Jangan posisi hukum, teman. Ini akan membuat yang lebih baik lagi. Dan memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia, Ibu dan Bapak Guru hebat. Iya, ibu-ibu juga termasuk guru-guru biarpun tidak termasuk CGP, tapi ibu-ibu itu guru-guru hebat juga. Ya Ibu, yang membedakannya adalah mungkin saya dapat pelatihannya, orang ibu tidak. Tapi di sini saya sudah melaksanakan aksi nyatanya. Semoga apa yang saya sampaikan di tentang posisi kontrol ini dapat memberi inspirasi bagi ibu untuk melakukan perubahan terhadap pendidikan kita. Yang terbaik adalah saat ini yaitu posisi manajer ya Bu ya. Kita ubahlah. Tapi tidak selamanya kita bisa melupakan. Kadang-kadang anak-anak itu memang sekali-sekali kita boleh posisi menghukum, teman. Tapi jangan terlalu banyak ya Ibu. Kadang-kadang guru-guru itu mau teman. Sampai-sampai pun seperti kawannya dibuatnya. Gak baik juga gitu Ibu dilihat. Jadi harus pandai kita. Lebih baiklah kita banyak di posisi manajer. Demikian untuk posisi kontrol. Selanjutnya materinya tentang keyakinan kelas. Ya, di sini keyakinan kelas adalah sesuatu yang diyakini bersama yang berasal dari penyatuan pikiran untuk menjadi nilai-nilai kebaikan untuk diturunkan di kelas. Ini gini ya Bu ya. Ini udah diterapkan di dalam kelas kita. Di kita mulai tahun ajaran baru udah bisa kita masuk, kita murid baru, kita buat keyakinan kelas.
sepakat. Setiap siswa itu punya pendapat loh Ibu. Kita kasih apa pendapatnya. Contohnya apa pendapat kita peraturan kita di kelas ini? Ibu tidak boleh buang sampah, boleh. Ibu jangan makan-makan di kelas, boleh. Nanti setiap siswa itu kita terima pendapatnya, kita tulis, kita tempel ke papan tulis. Setiap siswa kasih pendapatnya. Setelah dapat, kita rangkum, kita jadi buat satukan kata-kata yang menarik dan padat, contohnya gitu kan. Jadi kita buat jadi keyakinan kelas. Oke, ini bentuk dari keyakinan kelas. Keyakinan kelas ini akan bermanfaat nantinya. Nanti saya tunjukkan. Mari, boleh lihat videonya? Video keyakinan kelas. Nah, ini bukti dari video keyakinan kelas yang saya terap. Mudah-mudahan Ibu nanti di tahun ajaran baru membuat, karena menarik Ibu. Kalau siswa itu bandel, bisa kita lari ke sini kayak hukum apa pasal kita ini kayaknya. Kesepakatan kita ini. Jadi kita menyadarkan dia dengan keyakinan kelas kita ini. Boleh. Studi proses belajar dengan fokus. Setuju? Yang pertama. Studi proses belajar. Iya, ini yang pertama ya Bu. Mudah-mudahan tahun ajaran baru ibu-ibu semua bisa membuat ini. Ibu akan membuat keyakinan keras. Ya, tapi kita sepakati dulu bagaimana apa-apa saja yang kita sepakati untuk aturan-aturan yang ada di kelas ini. Jadi, anak-anak ibu akan membagi kertas dan tulis apa yang perlu kita sepakati untuk aturan-aturan yang tidak boleh dilanggar. Apabila dilanggar, anak-anak ibu akan dapat sanksi atau nasihat dari ibu dan akan ditindaklanjuti bagaimana prosesnya. Dan ibu akan Di sini kita tidak menggunakan posisi hukum lagi ya Bu ya. Tidak menghukum lagi, cuma kita ingatkan dia untuk kesepakatan ini. Di mana dia latih lari, salah di mana dia, nomor berapa dia gitu. Ini siswa bebas berpendapat apa-apa saja yang akan disepakati, sehingga membentuk keyakinan kelas. maka akan kita tempel dan kita sepakati yang mana-mana kita buat jadi keyakinan kelas kita. Oke, boleh dikerjakan. Siapa yang sudah siap? Tempel ke depan. Tulis dan tempel ke depan. Nah, di sini siswa menempel masing-masing pendapat mereka. Ya, siapa yang siap? Boleh tempel ke depan. Ayo. Ada yang siap? Boleh ditempel? Oke, tempel. Ini. Ya, sudah mulai menempel pendapat mereka masing-masing. Maju. Siapa lagi? Maju. Tempel, semua menempel. Jangan lagi ya. Tempel, bagus.
Nah, di sini saya sudah memilih. Saya ambil beberapa, tapi sudah kami rangkum mana inti-intinya, Ibu. Nah, kami pilih menjaga kebersihan kelas. Tidak menyebut nama orang tua, tapi saya ganti jadi bahasanya yang lebih fokus, lebih ringkas lagi, tapi udah mencakup semua. Tidak membuat saya tidak bahas. Mari kita sepakati, kita pilih dulu. Nah, ini saya buat jadi keyakinan kelas berpakaian rapi. Nanti kalau ada yang melanggar, ada. Saya pakai posisi manajer mengatasinya, bukan menghukum lagi, bukan membeli pergi ke kantor langsung, nggak ada kayak itu. Nah, menjaga fasilitas sekolah. Nah, banyak pengaturan, kalau nggak dibuat kayak gitu udah. Jadi kalau dilanggarnya ada tindakan yang saya lakukan, bukan hukum. Saya bawa dia ke posisi manajer. Hormat kepada guru. Kadang siswa ini mau jalan dia nggak mau hormatnya sama wali kelasnya, dia kadang-kadang kurang hormat. Nah, itu ada sanksinya juga untuk mengingatkan dia supaya tahu kesalahannya. Oke, selanjutnya mungkin ini tahap-tahap untuk membuat keyakinan kelas ya, Ibu. Mudah-mudahan Ibu lebih bisa. Kalau bisa nanti ajaran baru sudah bisa diterapkan. Semua kita sudah mempunyai keyakinan kelas, karena dengan keyakinan kelas ini, Bu, kita lebih bisa mengarahkan anak ini lagi. Kita punya. Oke, selanjutnya dari keyakinan kelas ini, apa tindakan yang akan saya lakukan? Lanjut ke yang poin ke-8. Oke, restitusi. Ya, ini poin ke-8 yaitu restitusi. Ini menarik, Ibu. Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Nah, disinilah kita tidak menghukum lagi, memperbaiki masalah mereka. Restitusi membantu murid menjadi lebih segitiga restitusi. Praktek penerapan restitusi. Dua skenario dalam murid saya. Tadi kami sudah punya kesepakatan kelas ya, Bu ya. Jadi anak saya buat masalah. Ini Ibu kenal sama si ini. Ini kenal. Kenal kan, Bu? Ini bandel ini kan. Ini Jaki, si Jaki ini buat masalah. Kasus yang pertama, Jaki siswa kelas 6 saya di saat jam istirahat, Jaki mengganggu siswa kelas 1 sehingga siswa sering menangis saat kelas 1 dibuatin. Saya hukum dia payah. Tapi setelah pelatihan CGP ini, rupanya saya diarahkan untuk menerapkan restitusi yang saya lakukan kepada siswa, yaitu ini, mengajak dia untuk berbicara. Kenapa? Ayo coba kita putar videonya. Udah, suaranya udah? Iya. Saya ingatkan dia apa kesalahan. Saya ajak. Jangan tidak di depan siswa ya, Bu ya. Jangan di depan siswa.
ya gimana? Makanya dia saya ingatkan ke situ, saya sadarkan untuk keyakinan kelas itu kembali ke keyakinan kelas, jadi bermanfaat Ibu. Nah, untuk kasus yang kedua juga seperti itu, mungkin nanti bisa saya sampaikan lagi secara pribadi. Demikian yang dapat saya paparkan hari ini. Semoga apa yang saya paparkan dapat bermanfaat bagi kita semua. Di sini saya bukan berarti mau mengajari Ibu, tapi saya mau berbagi. Karena apa yang saya dapat lebih baik saya berbagi. Mau ilmu, kalau bisa saya bagi karena itu sangat bermanfaat bagi kita. Apabila ada kesalahan saya dalam ucapan ataupun menasihati Ibu, saya mohon maaf karena saya di sini masih tahap belajar. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih kepada Ibu Agustina Sitanggang yang telah memaparkan tentang adanya upaya dalam membangun budaya positif di SD 01228. Mudah-mudahan apa yang Ibu sampaikan bisa kami terapkan apalagi di lingkungan sekolah. Jadi sebelum saya tutup, ada pantun juga yang saya sampaikan. Burung dara, burung cendrawasih, cari dulu di Papua. Cukup sekian dan terima kasih. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kasmawati Sikumbang SPD. Di sini saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Ibu Agustina Sitanggang yang telah mengimbaskan ilmunya tentang penerapan budaya positif di SD 081228 Sibolga. Semoga ilmu tersebut dapat kami terapkan di dalam pembelajaran di dalam kelas. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.